Ramadan telah tiba. Hari Senin kemarin seluruh umat muslim menjalani ibadah puasa pertama. Namun bulan puasa kali ini dirasakan sangat berbeda oleh pedangdut Saipul Jamil. Bagaimana tidak? Bila di hari pertama puasa ia harus tetap menjalani sidang perkara dugaan kasus pelecehan seksual yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sayang sidang yang beragendakan mendengarkan tuntutan jasa penuntut umum itu harus kembali ditunda. Pria yang kerap disapa Ipul itu justru menceritakan kekusyukannya serta suka duka menjalankan ibadah puasa pertamanya di balik jeruji besi. Semua sudah ditumpahkan kepada majelis hakim, gitu kan? Tinggal mereka, tinggal mereka menyimpulkan sebenarnya motif ini semua tuh apa sih? Apakah benar tujuannya adalah seperti yang dituduhkan pada saat ini, ataukah tujuan semata-mata hanya untuk memfitnah, untuk membuat orang jatuh, atau sifatnya adalah fitnahan atau ingin membuat orang jadi jelek namanya, ingin menjatuhkan nama orang lain. Saya menyadari bahwa ini adalah hak Allah. Jadi Allah mau kita berpuasa dimanapun itu hak Allah. Bisa jadi tahun ini saya ada di Rutan, bisa jadi tahun depan bisa ada di rumah, atau bisa di tanah suci, atau bisa jadi tidak ada. Gitu. Jadi makanya kita sebagai manusia harus siap, tapi tetap sekali lagi kita harus berdoa yang baik-baik kepada Allah. Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat zalim, berbuat jahat gitu pada saya. Saya tadi pakai sarden sama nasi putih sedikit. Saya biasa sih kalau sahur tuh makannya kurma. Terus saya bilang tadi, karena teman-teman perhatian masak nasi, saya akhirnya jadi tergugah gitu. Jadi merasa diperhatikan. Jadi ya saya makan sama mereka gitu, benar-benar nikmat sekali gitu. Kebetulan satu sel saya itu semuanya muslim. Hari ini saya buka puasa itu kebetulan dikabarin saya mau dimasakin kolak pisang sama bibi di rumah. Jadi masakin kolak pisang. Terus biasanya kalau buka puasa saya banyak. Kalau buka banyak saya. Sementara sih menunya masih kolak pisang sama kurma. Itu aja. Masakan bibi, Bang? Bibi, karena bibi sama saya kan udah kayak keluarga, udah kayak ibu sendiri, jadi dia tahu. Jadi rasanya sudah meresap di hati. Ini memang pengalaman pertama bagi Ipul. Maka tak heran bila pria kelahiran Sarang ini mengaku sangat merindukan saat-saat ngabuburit dengan berkeliling mencari santapan untuk berbuka. Namun di balik itu mantan suami Dewi Persik itu merasa bersyukur masih bisa menjalankan ibadah puasa meski dengan kondisi yang berbeda. Ya kebetulan hari pertama Ramadan saya sidang, saya alhamdulillah kebetulan juga udah sering latihan puasa sunnah, jadi tidak terlalu berat alhamdulillah. Makanya dianjurkan kita untuk selalu rajin puasa sunnah dengan Kamis atau puasa Daud. Jadi untuk pelatihan pada saat kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau di luar ya kebiasaannya mungkin mau kemana ngabuburit itu bisa bebas. Tapi sekarang di tahun ini ya saya harus ada di hutan ya. Tapi tetap subhanallah karena saya bersyukur banget ya walaupun saya di hutan, tapi nikmatnya Ramadan itu tuh nggak berkurang sama sekali. Karena mungkin kebetulan juga teman-teman yang di dalam rutan mereka juga pada puasa juga gitu. Jadi kebersamaannya itu benar-benar erat. Jadi pemirsa di rumah mungkin kalau mendengar kata-kata rutan, kata-kata lapas, kata-kata penjara mungkin menyeramkan, menakutkan ya. Tapi alhamdulillah subhanallah, di dalam hati saya tidak ada rasa takut sama sekali pada saat saya menjadi warga binaan. Tidak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Justru malah apa yang saya takutkan itu nggak ada. Semua mereka yang ada itu baik-baik semua. Negor, saling perhatian, itu subhanallah. Menjalani puasa di balik jeruji besi dengan kasus yang kini menimpa, memang cukup dirasa berat bagi Ipul. Terlebih indahnya berbuka dan menghabiskan waktu bersama keluarga saat bulan Ramadan,
seketika membuat Ipul diterpa perasaan rindu yang luar biasa. Tak heran bila ia berharap kasusnya ini bisa segera selesai dan Ipul bisa kembali menghirup udara bebas dengan merasakan Lebaran Idul Fitri bersama dengan keluarga di rumah. Harapannya sih ya berdoanya sama Allah, mudah-mudahan ini kan ya ini kan hari ini kan tuntutan, ada nanti mungkin ada pleidoy, baru dari itu mungkin akan ada keputusan. Harapannya sih ada apa, saya benar-benar bisa diberikan kebebasan dan bisa Lebaran di rumah. Pengennya begitu. Tapi kalau Allah tidak menjabah itu ya mungkin Allah tahu yang terbaik buat saya. Meski tengah mendapat ujian yang cukup berat di bulan puasa kali ini, namun Ipul merasa bersyukur lantaran masih banyak orang yang selalu mensupportnya. Salah satunya adalah pujaan hati. Ipul hanya berharap kekasih hatinya itu selalu mendukungnya meski dalam kondisi terpuruk dengan sifat yang tidak berubah. Calon istri dia ada, cuman kayaknya dia seperti saya bilang tadi, saya kepengen punya dia calon yang nggak berubah sifatnya. Artinya kan nih pengaruh dari media kan bagus juga buat dia, tiba-tiba nama dia jadi dikenal. Saya mau dia tidak berubah, nggak gede kepala. Kalau gede kepala saya tinggalin, beneran. Baru digadang jadi calon istri itu gede kepala gitu. Saya mau dia tidak termakan dengan kenikmatan star syndrome. Gitu. Jadi mau saya tetap jadi dia seperti yang saya kenal, orang yang low profile, dia boleh jadi artis tapi dia tidak boleh gede kepala. Itu. Kalau memang dia bisa mempertahankan sifat itu, saya akan tetap akan tetap memilih dia untuk menjadi pendamping saya.